Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi ila yaumiddin. Para pemirsa, teman-teman sekalian yang berbahagia, alhamdulillah Allah mempertemukan kita kembali melalui video ini. Bahasan kita kali ini adalah apakah boleh kita mengqadha puasa Syawal. Biasanya kalau qadha itu puasa Ramadan yang tidak dilakukan pada bulan Ramadan karena alasan yang syar'i, kemudian dibayar hutangnya di bulan lain, itu namanya qadha puasa Ramadan. Nah, bagi puasa Syawal apakah ada atau apakah boleh mengqadha puasa Syawal? Ya, mengingat puasa Syawal ini sangat utama sekali, sangat masyhur pahalanya, keutamaannya, faedahnya, fadilahnya, sehingga sayang kalau ditinggalkan begitu saja. Nah, bagi yang ada uzur karena satu hal ia sehingga tidak sempat untuk puasa atau tidak bisa berpuasa pada bulan Syawal 6 hari itu, boleh mengqadhanya di bulan lain. Ini adalah salah satu pendapat yang kita jumpai di kitab Bughyatul Mustarsyidin. Faidah, bismillahirrahmanirrahim. Faidah, poin penting. Rajaha telah mengunggulkan, merojihkan, fit tuhfati, di dalam kitab tuhfah. Siapa yang mengunggulkan? Tentu adalah musannifnya atau muallif, pengarang kitab tuhfah itu sendiri, yaitu Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami. Jadi beliau mengarang kitabnya namanya kitab Tuhfatul Muhtaj. Qalaidi, sebagaimana di dalam kitab Qalaid, di mana di situ juga mengunggulkan hal yang sama dengan yang di dalam kitab Tuhfah. Wa Abi Makhramah, dan Abi Makhramah. Jadi tiga ulama ini, yang satu adalah Ibnu Hajar Al-Haytami, pengarang kitab Tuhfah, kemudian pengarang kitab Qalaid, kemudian Syekh Abi Makhramah. Ketiganya mengunggulkan sebuah pendapat nadba qadha'i Asyura, tentang disunahkannya, tentang kesunahan qadha, membayar hutang Asyura, puasa Asyura, wa ghairihi, dan selain puasa Asyura. Minas syaumi, maksudnya wa ghairihi itu apa saja? Minas syaumir ratibi, dari puasa rotib. Jadi puasa rotib seperti Asyura dan lainnya lah, termasuk Syawal, itu disunahkan untuk diqadha di bulan lain ketika di bulan Syawal kita tidak bisa melaksanakannya. Nah, kurang lebih pengertiannya seperti itu. Idza fatahu, jika ia sudah lewat waktunya atau tidak bisa melaksanakan puasa pada waktunya, maka pendapat yang diunggulkan oleh tiga ulama tersebut adalah dirojihkan kesunahannya, yaitu sunnah mengqadha puasa sunnah tersebut. Tabaan, ini mengikuti li jamaatin, sekelompok ulama, segolongan ulama, wa khilafan, dan berbeda li akharin, dengan ulama yang lain. Jadi ada dua pendapat, yang satu mengunggulkan atau menganggap sunnah qadha puasa Syawal dan lain-lain seperti Asyura di hari lain. Kabar gembira bagi teman-teman sekalian, khususnya yang tidak bisa melaksanakan puasa sunnah di bulan Syawal karena satu hal, misalnya pekerjaan yang berat atau hal-hal yang lain. Nah, pada video kali ini ada dua amalan yang ringan namun pahalanya sebanding dengan pahala puasa bulan Syawal.
Namun sebelumnya, bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe terlebih dahulu. Bagi yang sudah, kami mengucapkan terima kasih, jazakumullah. Jangan lupa nanti untuk komen-komen di kolom komentar di bawah video ini. Dan yang terpenting, share video ini, bagikan video ini kepada teman-teman yang lain agar mendapatkan pahala berlipat-lipat sebagaimana pembahasan yang akan kita bahas di video kali ini. Yang pertama, man fattara shaiman kana lahu mithlu ajrihi. Orang yang memberi buka puasa pada orang yang berpuasa, maka dia akan mendapatkan pahala semisal orang tersebut yang berpuasa. Yang kedua, man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi. Orang yang mengingatkan sebuah ilmu, sebuah petunjuk, sebuah amalan pada orang lain kemudian diamalkan oleh orang lain tersebut, maka yang menunjukkan juga mendapatkan pahala semisal orang yang melaksanakan tersebut. Kita akan bahas yang pertama, dalilnya man fattara shaiman kana lahu mithlu ajrihi. Ini adalah dalil keutamaan memberi buka puasa pada orang yang berpuasa. Bismillahirrahmanirrahim. An Zaid bin Khalid al-Juhni radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhai beliau, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semoga Allah selalu memberikan kasih sayang dan rahmatnya kepada kanjeng Nabi Muhammad wasallama dan memberi keselamatan, amin. Nabi bersabda, man fattara shaiman, barang siapa memberi buka puasa atau makanan pembuka, shaiman pada orang yang berpuasa, kana lahu, maka adanya dia mendapatkan mithlu ajrihi, semisal pahalanya orang yang berpuasa tersebut. Jadi dengan memberikan berbuka puasa atau takjil agar puasa seseorang tersebut bisa diakhiri ketika sudah masuk waktu buka, maka orang yang memberi itu mendapatkan pahala seperti orang yang berpuasa, pahalanya sama. Wairu annahu, hanya saja la yang kusu, tidak mengurangi min ajri shaimi, dari pahala orang berpuasa. Jadi orang yang berpuasa Syawal mendapatkan pahala penuh. Nah, kita yang memberikan buka puasa pada orang yang berpuasa Syawal juga mendapatkan pahala penuh. Wal muradu, dan yang dimaksudkan min takfirihi huwa adna ma yuftiru bihi shaim. Maksud dari memberi berbuka itu seberapa banyak. Nah, itu ada beberapa perkataan, ada beberapa pendapat, yaitu yang paling minimal yang bisa digunakan untuk berbuka puasa, walau bitamrotin, walaupun hanya dengan satu buah kurma, bitamrotin wahidatin, jadi itu sudah mendapatkan pahala. Yang penting dia bisa buka puasa, bisa membatalkan puasanya, itu sudah cukup. Wakilah, dan ada yang mengatakan al-muradu bitaqdirihi ayyusbi'ahu. Ada yang mengatakan bahwa yang dimaksud dengan memberi buka berpuasa itu adalah sampai dia kenyang. Para pemirsa rahimakumullah, jadi yang pertama, bagi orang yang tidak bisa berpuasa Syawal, berikanlah buka puasa kepada orang yang sedang berpuasa di bulan Syawal. 6 hari bulan Syawal ini insya Allah akan mendapatkan pahala setara dengan orang yang berpuasa 6 hari di bulan Syawal. Yang kedua, man dalla ala khairin, barang siapa yang menunjukkan kebaikan, falahu mithlu ajri fa'ilihi, maka dia mendapatkan pahala orang yang melakukannya. An Abi Mas'udin, dari sahabat Abi Mas'ud al-Ansari, qala, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah, semoga Allah memberikan sholawat, rahmat, kasih sayang kepada beliau dan memberikan kesejahteraan. Beliau bersabda, man dalla ala khairin, man dalla, barang siapa yang menunjukkan ala khairin, kebaikan, falahu, maka baginya mithlu ajri fa'ilihi, mendapatkan pahala semisal orang yang melakukannya. Rawahu Abu Dawud.
yang kedua, an Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari sahabat Abi Hurairah, anna Rasulullah, sungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qol, man da'a ila hudan, barang siapa yang menyeru, mengajak kepada kebaikan, kana lahu minal ajri, maka dia mendapatkan pahala mithlu ujuri man tabi'ahu, sepadan dengan pahala orang-orang yang mengikutinya, la yang kusudalika, tidak mengurangi, min ujurihim syai'an, pahala mereka sedikit pun. Wa man da'a, sebaliknya, wa man da'a, barang siapa yang mengajak-ajak ila dhalalatin, kepada perbuatan dosa, kana alaihi minal ithmi, maka dia mendapatkan dosa, mithlu athami man tabi'ahu, semisal dosa orang-orang yang mengikutinya, la yang kusudalika, tidak mengurangi, min athamihim syai'an, dosa-dosa mereka sedikit pun. Ini adalah nikmat Allah yang kedua dalam hal ini, yang agar kita mendapatkan pahala puasa Syawal. Kita ajak, kita beritahukan pada teman-teman yang lain, terutama di era modern ini sangat gampang sekali dengan share melalui medsos, share manfaat-manfaat puasa Syawal. Kalau ada yang ikut, ada yang minat berpuasa Syawal berkat apa yang kita share, ilmu yang kita bagikan tersebut, misalkan ada satu orang yang kemudian melaksanakan puasa Syawal, maka kita mendapatkan pahala seperti orang tersebut mendapatkan pahala puasa Syawal. Bagaimana kalau 2 orang, kalau 3 orang, kalau 10 orang, semuanya akan dihitung oleh Allah, dan kita akan mendapatkan pahalanya sebanyak orang yang melaksanakan, orang yang membaca status kita misalnya, kemudian melaksanakan amalan-amalan yang kita bagikan. Dan sebaliknya, kita juga patut berhati-hati ketika share sesuatu yang mungkar, sesuatu yang dilarang oleh Allah. Kita juga diancam akan mendapatkan dosa jika ada orang yang melakukan, orang yang mengamalkan apa yang kita bagikan tersebut. Para pemirsa rahimakumullah, semoga bermanfaat. Nah, untuk mendapatkan pahala yang berlipat-lipat, silahkan video ini di-share kepada teman-teman yang lain agar menjadi modal, menjadi ilmu pengetahuan bagi kita semua, bermanfaat bagi orang yang mau share, mau berbagi, dan bermanfaat pula bagi kami sebagai admin di channel ini. Mohon maaf atas kesalahan, kekhilafan, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.